Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu proses pembuatan steker yang terbuat dari kayu bambu dan proses pemasangan plaster atau angin-angin yang terbuat dari kayu. Bagaimanakah proses pembuatannya? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, setelah bangunan rumah yang sudah terpasang dinding batu bata sekitar 2 meter, maka langkah selanjutnya adalah proses pemasangan batu bata di atasnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemasangan batu bata setelah 2 meter, maka harus dipasang steker. Kali ini untuk proses pemasangan steker yaitu menggunakan bambu. Jadi menggunakan bambu sehingga hasilnya lebih murah dan memanfaatkan bambu yang ada di pekarangan. Jadi untuk steker kali ini menggunakan bambu, tidak menggunakan kapolding, sahabat Niko Multimedia, karena memanfaatkan bahan yang ada. Pemasangannya seperti ini, yaitu dipasang tiang penyangga terlebih dahulu. Yang penyangga ini setelah sudah terpasang, maka dipasanglah bambu-bambu yang nantinya untuk tumpangan papan untuk mempermudah menaruh adukan atau batu bata, dan juga untuk mempermudah proses pemasangan. Jadi tukangnya nanti pada waktu melakukan pemasangan tinggal naik di atas steker ini, yaitu seperti ini pemasangannya, sahabat Niko Multimedia. Jadi bambu-bambu steker ini adalah untuk proses mempermudah pemasangan. Jika tidak ada kapolding, maka bisa menggunakan kayu bambu atau kayu kaso atau kayu yang sejenisnya. Tapi kali ini untuk steker yang digunakan adalah menggunakan bambu yang disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses pemasangan pada bangunan rumah ini. Ini bisa dilihat, sahabat Niko Multimedia, diikat dengan menggunakan dendrat atau kawat. Kemudian untuk tiang-tiang penyangganya seperti ini, ada tiang penyangga banyak sekali. Memang dibutuhkan banyak sekali bambu. Untuk satu rumah bisa membutuhkan minimal itu 100 bambu. Untuk satu rumah bisa lebih, karena dilakukan pemasangan seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Oleh karena itu untuk bambu sangat dibutuhkan. Ini seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Jadi kita bisa lewat di steker ini yang menggunakan bambu, kemudian ditaruh papan di atasnya. Ini untuk menaruh adukan, menaruh batu bata,
menaruh alat lain seperti ini. Ini adukannya bisa ditaruh di atas steker bambu. Kemudian batu bata juga bisa ditaruh di atas steker bambu, dan tukang juga bisa duduk atau bisa berdiri di atas steker bambu ini. Dan steker bambu ini digunakan untuk mempermudah proses pemasangan batu bata yang tingginya di atas 2 meter, hingga ini sangat dibutuhkan. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pemasangan steker. Steker ini terbuat dari kayu bambu, dibuat mengelilingi bangunan rumah ini. Jadi bisa dilihat sahabat Niko Multimedia, banyak sekali bambu yang dibutuhkan. Ini untuk mempermudah proses pemasangan batu bata, proses pengecoran, sekaligus proses pemasangan bahan material lain. Setelah batu bata sudah dipasang, ketinggiannya 2 meter, maka kalau tidak dipasang steker yang menggunakan bambu ini, atau bisa juga menggunakan scaffolding besi, maka tidak mungkin batu bata ini bisa terpasang. Oleh karena itu harus dipasang scaffolding, atau jika tidak ada bisa menggunakan kayu bambu seperti ini. Ini adalah proses pemasangan steker, di mana steker kali ini menggunakan kayu bambu untuk proses pembuatan rumah yang sedang dilakukan pemasangan batu bata maupun sedang dilakukan pemasangan material lain. Cara pemasangan blok kayu pada pintu, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengukur center, yaitu dengan menggunakan benang. Kemudian selanjutnya kita pasang blok kayu seperti ini, atau angin-angin kalau dalam bahasa Brebes. Proses pemasangannya seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Diukur atau ditimbang dengan menggunakan bandul. Makanya tukangnya mau kesurupan. Pas kesurupan bukan mau. Kesurupan. Gara-gara prim itu kabelnya. Diukur dengan menggunakan bandul seperti ini. Kita kesurupan. Beres nane. Sembarang. Bisa dilihat sahabat Niko Multimedia, kali ini ada 3 box angin-angin. Diukur seperti ini. Setelah kusen atau daun pintu sudah dipasang, setelah pintu sudah dipasang ini kayunya atau kusen, selanjutnya di atasnya dikasih angin-angin atau blok kayu. Tujuannya adalah untuk ventilasi udara. Untuk pemasangannya seperti ini, sahabat Niko Multimedia, jadi harus ditimbang terlebih dahulu agar tidak berat sebelah atau tidak rata. Oleh karena itu harus dilakukan pengukuran atau penimbangan. Kemudian setelah sudah selesai, langkah selanjutnya tinggal dipasang batu bata. Seperti ini proses pemasangannya.
proses pemasangan ini harus hati-hati dan harus teliti dan membutuhkan ketekunan, karena jika proses pemasangannya terburu-buru maka hasil yang akan didapatkan juga kurang maksimal. Oleh karena itu proses pemasangan ini harus hati-hati dan harus juga teliti, sehingga setelah adukan dan batu bata sudah terpasang maka akan menghasilkan box pintu atau angin-angin yang rata, yang benar dan rapi. Ledek, jangan buang masuk angin. Sahabat Niko Multimedia, untuk batu bata dan adukan sudah terpasang, kemudian untuk angin-angin juga sudah terpasang dan sudah ditimbang, kerapiannya juga sudah bisa dilihat, antara jarak yang satu kanan kiri juga sudah sesuai. Ini adalah proses pemasangan box atau angin-angin yang ada pada pintu di sebelah atas. Tujuannya adalah untuk ventilasi udara dan untuk variasi pintu itu sendiri. Jadi proses pemasangan seperti ini harus dilakukan dengan jeli dan teliti. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal dilakukan perapian pada box pintu ini atau pada angin-angin pintu. Kemudian selanjutnya tinggal lakukan pemasangan batu bata di sebelahnya. Setelah box pintu ini sudah terpasang, baru dipasang di sebelahnya seperti ini, sahabat Niko Multimedia. Kemudian setelah nanti sudah terpasang semua, sudah rata di sebelah benang atau di sebelah atasnya, baru nanti dilakukan proses selanjutnya, yaitu pemasangan di atas benang.
Agem makanya. Boleh. Boleh. Demikian sahabat Niko Multimedia, yaitu proses pemasangan blok kayu di atas pintu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.